Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita, qudwah kita, uswah kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di subuh kali ini setelah melaksanakan kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala, salat yang paling berat dilakukan orang-orang munafik, kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Dan pembahasan di subuh ini kita akan membahas tentang orang-orang yang salat dan puasa mereka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Kenapa penting sekali pembahasan ini? Karena kita tahu bahwa kedudukan salat itu dalam Islam sebagai tonggak daripada agama, dan puasa adalah satu dari rukun-rukun Islam. Artinya kalau kita kemudian melakukan dua ibadah mulia ini, kemudian hanya menggugurkan kewajiban tapi tidak mendapatkan pahala, tentu sebuah kerugian. Nah, di sini ada beberapa amalan yang menjadikan ibadah wajib, bahkan ibadah sunnahnya tertolak. Apa saja perkara-perkara ini? Ini dirangkum dalam sebuah hadis dari Abi Umamah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dengan sanad yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasun atau salasatun la yaqbalullahu minhum sarfan wala adla, akun wa mannanun wa mukadzibun bil qadari. Tiga kelompok yang tidak akan diterima ibadah wajib dan ibadah sunnahnya. Pertama, orang yang durhaka dengan orang tua. Yang kedua, orang yang menyebut-nyebut pemberian. Dan yang ketiga, orang yang mendustakan dengan takdir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini ada 3 poin, 3 amalan dosa yang menghalangi ibadah wajib dan sunnahnya. Termasuk dalamnya adalah salat, puasa dan yang lainnya. Pertama, durhaka dengan orang tua. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya, apa itu uququl walidain? Apa itu uququl walidain? Seperti apa anak dianggap durhaka kepada orang tua?
Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan dan mencontohkan. Beliau tidak menyebutkan definisinya, tapi beliau menyebutkan contohnya. Dia mengatakan bahwa apabila kita sedang mengebut baju kita, menghempas baju kita, kemudian dalam baju kita ini ada debu, dan debunya ini melayang ke muka ibu kita atau bapak kita, maka anda telah melakukan uquq, katanya, telah melakukan kedurhakaan. Hanya mengebutkan entah kain entah apa gitu kan, rupanya di kain atau di baju kita ini ada debunya. Tanpa sadar kemudian debu itu menghempas pula ke muka orang tua kita. Kata Abdullah ibn Abbas, dia menganggap ini bagian daripada uququl walidain. Artinya, padahal perkara-perkara seperti itu kan mungkin dianggap biasa. Kadang kita ngebut sesuatu di rumah kan, ada orang tua di situ. Tapi Ibnu Abbas memandang perkara yang seperti ini saja sudah dianggap uququl walidain. Apalagi lebih daripada ini, seperti membentak atau menyakiti dengan fisik atau mempermainkan perasaannya. Dan di zaman sekarang uququl walidain itu luar biasa, persis yang disabdakan Nabi SAW, antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang budak melahirkan tuannya, ketika menyebutkan tanda-tanda kiamat. Dan sebagian para ulama hadis mengatakan bahwa kalimat antalidal amatu rabbataha itu maksudnya adalah munculnya anak-anak durhaka kepada orang tuanya. Bahkan yang tidak terpikirkan di zaman Rasul ada di zaman sekarang, seperti anak membunuh orang tuanya. Ini zaman dulu jarang kita dengar, tapi hari ini subhanallah ya, banyak sekali anak-anak yang kemudian membunuh orang tuanya dengan cara sadis, bahkan dengan alasan yang tidak masuk di akal. Dan itu bagian daripada uququl walidain. Kemudian yang kedua, manan ini mengungkit-ungkit pemberian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tub ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit ataupun menyakiti orang yang diberi. Artinya kalau seandainya kita tidak bisa memberi, jangan menyakiti. Atau kita bisa memberi, jangan pula disertakan dengan menyakiti. Makanya Al-Quran mengatakan qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang baik itu, ucapan yang indah, itu masih lebih baik daripada anda bersedekah tapi menyakiti orang yang anda sedekahi. Umpamanya ada orang datang ke rumah, nampak bawa proposal, kemudian kita tidak bisa bersedekah kepada orang yang bawa proposal itu, entah proposal apalah, yang jelas bukan proposal pembangunan Masjid Al-Mansuro saja lah. Oh ya, dia datang-datang gitu kan. Biasanya kan banyak sekarang di masyarakat, entah apa-apa yang bawa proposal tuh, kenal pun tidak kita kan. Kadang mintanya di Tanjung Uban, pembangunannya di Madura sana, atau di Padang atau di mana itu jauh gitu ya kan. Sampai ke sini kadang-kadang minta proposalnya itu, padahal jauh kali dia bangun tuh. Ya entah benar entah salah, kayak kemarin di viral di Batam itu rupanya hoax gitu kan. Ditangkap beberapa orang itu bawa proposal
mengatasnamakan komunitas apa untuk pembangunan masjid itu gimana gitu atau panti asuhan, rupanya sindikat penipuan, berjaring pula, banyak pula anggotanya. Memang begitulah sindikat kan, tidak mungkin bermain sendiri. Tapi kita seorang muslim kan, kalau kita tidak tahu siapa dia kan hukum berlaku kepada zahirnya. Kalau dia mengaku A ya kita percaya saja. Soal dia dusta atau tidak itu urusan dia dengan Allah kan. Tetapi kalau kita memang ragu-ragu dan tidak mau memberi, pokoknya ragu-ragu dan tidak mau memberi gitu kan, karena orangnya asing, bawa proposal gitu kan. Kalaupun kita tidak memberi, jangan kemudian menyakiti. Maka Allah mengatakan qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang indah itu lebih baik dibandingkan sedekah yang menyakiti. Ya kita katakan dengan santun. Ya kalau kita tidak memberi ya minimal ya kasih minuman, kasih makan. Maaf ya saya belum bisa ngasih sedekah, tapi kan enak gitu bahasanya. Daripada nyakiti. Nih saya kasih 100.000, sampai kiamat kok jangan datang lagi ya. Umpamanya gitu. Kan itu nyakiti orang gitu kan. Jadi intinya bahwa manan menyebut-nyebut pemberian itu adalah satu dosa yang menyebabkan amalan wajib dan sunnahnya tertolak. Alhamdulillah. Kemudian yang nomor 3, wa mukadzabun bil qadar. Orang yang mendustakan takdir. Di zaman Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma atau di zaman para sahabat, di Basrah itu ada seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani inilah yang mengasas kelompok Qadariyah. Dan Qadariyah ini disyaratkan oleh Nabi SAW semasa hidupnya, al-Qadariyatu majusi hadil ummah. Bahwa Qadariyah itu atau kelompok Qadariyah itu majusinya umat ini. Ada isyarat di zaman Rasul, tapi kemunculannya baru setelah Rasul meninggal. Muncullah orang-orang yang disebut dengan aliran Qadariyah. Dan itu terletak di Basrah, di Baghdad sana. Jadi ada orang-orang Basrah itu datang menemui Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu dan mengatakan, wahai Ibnu Umar, di tempat kami di Basrah sana ada seseorang alim, maksudnya Ma'bad al-Juhani, itu ramai orang belajar sama dia. Masalahnya ada yang mengganjal dari fatwa mereka. Ketika mereka bicara tentang qadar, mereka mengatakan innal amra unufun. Sesungguhnya perkara itu dimulai dari unuf, dimulai dari awalnya. Perkara itu semua baru. Maksudnya semua baru itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengetahui sebuah peristiwa kalau belum terjadi. Allah itu hanya mengetahui peristiwa yang telah terjadi atau yang sedang terjadi. Tapi kalau belum terjadi Allah tidak tahu. Pamannya kita mau akan melakukan sesuatu itu Allah tidak tahu. Sampai kita melakukannya, oh baru Allah tahu. Itulah orang-orang Qadariyah itu mengingkari ilmu Allah. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah yakini Allah itu maha tahu yang telah, yang sedang dan yang akan datang. Bahkan Allah maha tahu sesuatu yang mustahil terjadi, kalau terjadi Allah tahu. Bukan hanya sekedar mengetahui yang telah, yang sedang, yang akan datang saja. Sesuatu yang mustahil terjadi, kalau terjadi saja Allah tahu. Seperti contohnya apa? Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan lau rudduhu la'adu limanuhu anhu. Kalau seandainya orang-orang kafir yang masuk neraka itu
dikembalikan ke dunia, niscaya mereka kafir lagi. Seandainya orang-orang kafir yang masuk neraka itu dibalikan lagi ke dunia, pasti mereka baliklah kafir lagi. Inilah jawaban bagi pertanyaan, kok orang kafir hidup sebentar di dunia, kok masuk neraka, kok dikekalkan di dalamnya ya? Kasihan kali. Hidupnya cuma 40 tahun di dunia atau 50 tahun. Tapi kalau di akhirat masuk neraka enggak keluar lagi. Mana keadilannya? Bukankah masuk neraka itu dimasukkan karena keadilan, dan masuk surga itu dimasukkan karena kasih sayang? Mana adilnya di sini katanya? Ya kalau umpamanya 40 tahun kufur, ya 40 tahun aja di neraka, kan begitu kalau adil-adilan. Tapi Allah itu Maha tahu. Kalau orang-orang kafir yang masuk neraka itu dibalikkan ke dunia, kafir lagi. Itu masalahnya. Keluar dari neraka itu dibalikkan ke dunia itu mustahil. Mana ada orang masuk neraka balik lagi ke dunia, dunia pun dah hancur. Kan perkara mustahil kan itu. Sudah kiamat, sudah enggak ada dunia itu, yang ada akhirat. Tapi kalau terjadi sesuatu yang mustahil ini, kemudian tiba-tiba Allah bentuk lagi dunia, kemudian orang kafir neraka dikeluarkan, dibalikin lagi ke dunia, pasti balik kafir lagi. Itu kan sesuatu yang mustahil terjadi. Kalau terjadi Allah tahu namanya. Tapi orang-orang Qadariyah itu beda. Mereka mengatakan innal amra unuf, semua perkara itu dimulai dari yang baru. Maknanya dengan perkataan ini Ma'bad al-Juhani ini ingin mengatakan bahwa Allah ini tidak tahu apa yang akan terjadi, hanya tahu yang telah dan yang sedang saja. Makanya Abdullah bin Umar marah dan mengatakan, katakan kepada mereka, pada Ma'bad al-Juhani itu, saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya, katanya. Dan saya mendengar bapak saya, maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meriwayatkan sebuah hadis tentang hadis Jibril sampai kepada apa? Ketika Rasul ditanya soal iman, antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Mereka harus beriman dengan takdir Allah, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bicara soal mengingkari takdir ini, ya kalau alhamdulillah mungkin orang-orang Qadariyah di zaman sekarang mungkin jarang kita temui ya. Karena umumnya alhamdulillah banyak ahli sunnah kan itu. Tetapi ada orang-orang yang tanpa sadar, mau tidak mau, sadar ataupun tidak, ucapannya itu menolak takdir. Dan itu banyak di masyarakat, orang-orang yang menolak takdir itu. Seperti mengatakan umpamanya dia tidak terima dengan nasib yang kurang baik yang Allah sedang ujikan kepada kita. Ya Allah, kenapa asih saya terus yang diuji ini kok, yang lain tidak, gitu kan? Kenapa anak saya terus yang sakit, kok anak lain kok sehat-sehat, ya? Kenapa usaha saya terus yang gulung-gulung tikar, kenapa yang lain bentang-bentang, gitu kan? Umpama yang seperti itu kan secara otomatis menolak takdir itu, menolak nasib yang Allah anugerahkan. Padahal kalau seandainya mereka paham bahwa terkadang Allah Subhanahu wa taala membuat orang sakit, itu ada hikmah. Sebab kalau dia sehat, jahat dia, maka dibuat sakit dulu biar dia sadar. Atau dibuat miskin dulu sama Allah itu, sebab kalau dia kaya melampaui batas nantinya. Atau mungkin sebaliknya, ada orang itu dibuat kaya sebab kalau dia miskin bisa kufur. Atau dibuat sehat kalau dia sakit melampau. Jadi kalau orang melihat hikmah, pasti Allah, dia itu mungkin akan tenang dengan takdir yang Allah anugerahkan kepada dia. Tapi karena tidak melihat dari situnya, kadang-kadang disitulah terjadi tasahud, menolak takdir, tidak menerima yang Allah takdirkan kepada kita. Padahal sekali lagi saya katakan hikmahnya
Ada orang-orang yang Allah buat dia kaya, kalau dia miskin masalah. Tapi ada orang-orang yang Allah buat miskin terus enggak kaya-kaya. Sebab kalau dia kaya melampaui batas. Hikmahnya di situ. Oh, kalau kita sakit, mungkin Allah sedang menguji saya. Mungkin terlampau banyaklah dosa saya itu. Biar Allah gugurkan dulu kan gitu. Dan saya kenal orang kaya itu, ikhwan. Ini saya ulang-ulang kisah ini. Waktu saya di Yaman. Ada orang kaya itu luar biasa, ikhwan. Itu boleh dikatakan orang nomor berapa terkaya di Yaman itu. Rumahnya dekat istana tuh. Tapi luar biasa, itu yang orang kaya itu dikenal ahli puasa. Senin Kemisnya itu ahli puasa, enggak pernah tinggal. Kemudian ahli salat malam. Salat malamnya enggak pernah tinggal. Kemudian dia hafid Quran lagi. Kemudian setiap subuh jam 3 tuh menjelang subuh dia akan membuka sedekah. Jadi dia buka sedekah itu sepertiga malam akhir. Maka dari mana-mana datang itu, paling tidak satu malam itu bisa 100-200 orang yang berproposal tuh. Setiap subuh tuh. Bayangkan coba, kita ini dah miskin, puasa tidak, sholat tidak, sedekah tidak, subuhnya telat-telat, udah ini. Tapi memang begitu, ada orang-orang kaya itu Allah berikan sebuah keistimewaan kan. Sebab kalau mungkin dimiskinkan enggak seperti itu. Tapi ada sebaliknya. Ada waktu miskin itu subhanallah, mungkin ngaji paling depan. Salat paling depan dalam saf pertama. Mulai Allah bentangkan kekayaan tuh. Yang tadinya ngaji seminggu sekali jadi sebulan sekali tuh. Maafin sama ustadznya. Maaf ustadz, saya baru buka cabang katanya. Cabangnya baru 1. Tapi 3 minggu dilangkai dia. Sebulan sekali aja dia ngaji. Terakhir hilang setahun sekali Idul Fitri aja ketemu salaman tuh. Dah pindah ustaz katanya. Usahanya pindah ke Batam dan ngasih lagi. Opat tak nampak katanya. Di sana ngaji. Itu pula tak ngaji gitu. Sibuk. Ya. Jadi ada orang-orang itu waktu miskin memang Allah berikan kebaikan. Bisa ngaji, sholat 5 waktu, banyaklah peluang-peluang dia untuk menambah pahala itu. Tapi ketika kaya, subhanallah, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu stagna. Terkadang manusia itu mudah melampaui batas ketika kekayaan dibentangkan kepada dia. Jadi ada orang-orang yang mukadzabun bil qadar. Ya, ini satu hadis Nabi. Walaupun ada sebagian mengatakan riwayat ini dilemahkan, tapi ada yang menghasankan. Kemudian hadis yang kedua, hadis dari Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr ibn As. Abdullah ibn Amr ibn As ini saingan Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah menghafal, kalau Abdullah ibn Amr ibn As ini menulis. Makanya apa kata Abu Hurairah? Tidak ada satu sahabat yang paling banyak hafalannya kecuali aku, melainkan Abdullah ibn Amr, karena dia mencatat aku menghafal katanya. Jadi saingan Abu Hurairah, cuman dia lebih ke mencatat hadis Nabi. Kalau Abu Hurairah kan menghafal. Karena di zaman itu hafalan hadis itu ada 2, dhabtus sadri wa dhabtul kitabah. Ada yang diletakkan di dada, ada yang diletakkan dalam catatan. Tapi yang meletakkan di dada lebih banyak dibandingkan yang meletakkan di catatan. Jadi orang dulu itu lebih ke hafalan dibandingkan ke catatan. Kalau orang sekarang lebih banyak ke catatan dibandingkan hafalan. Ada yang lebih parah lagi, tidak menghafal, tidak mencatat. Itu parah itu. Ya. Taib. Kemudian disebutkan dari Abdullah bin Amr ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun
la tuqbalu lahum salatur rajuli, la tuqbalu lahum salatun, salasatun la tuqbalu lahum salatun, ada 3 orang yang solatnya tidak akan diterima. Ar-rajulu ya ummul qauma wa hum lahu karihun, seseorang yang menjadi imam solat sementara makmumnya benci sama dia. Kemudian yang kedua, war-rajulu la ya'ti salata illa dibara, orang yang tidak melaksanakan solat kecuali setelah habis waktunya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, wa man i'tabada muharrara, dan orang yang memperbudak orang yang merdeka. Hadis ini memang menjadikan perselisihan para ulama, seperti Syekh Albani melemahkan hadis ini, kecuali kalimat yang pertama, kata Syekh Albani itu sahih. Budak yang seorang imam yang dibenci oleh makmumnya, itu saja yang benar. Ya, kalau yang lainnya lemah, kata Syekh Albani. Lah di sini Nabi SAW mengatakan 3 kelompok itu. Pertama, imam yang dibenci makmumnya. Imam yang dibenci makmumnya. Tentu bukan karena hasad benci makmum kepada imam itu. Bukan karena imamnya kaya dia miskin hasad gitu. Atau sebaliknya, bukan. Tetapi maksudnya karena imamnya itu mungkin ahli maksiat, orang fasik. Ya, mungkin dikenal di lingkungannya tukang ngadu ayam, jadi imam pula kan itu. Imam di tengah-tengah gelanggang, imam pula di dalam masjid, ya kan. Ini 2 imamnya jadinya. Jadi benci itu karena kemaksiatan yang dilakukan dia. Ya. Atau mungkin karena dia ahli bid'ah. Mungkin karena dia melakukan bid'ah. Kita enggak suka gitu ya kan. Dan dia suka ngajak-ngajak orang dengan bid'ahnya. Atau karena dia memang murtakib al-kabair. Dia suka melakukan dosa besar. Mungkin dia pezina, naudzubillah, pemabuk dan begitu seterusnya. Jadi kita enggak suka kalau jadi imam tuh. Ya. Maka kalau yang tidak suka seperti ini, nah imamnya ini tidak akan diterima salatnya. Imam yang seperti ini tidak akan diterima salatnya. Karena Rasul mengatakan, ar-rajulu ya ummul qaum wa hum lahu karihun. Seseorang yang menjadi imam dalam solat sementara semua makmumnya benci sama dia, maka solatnya tidak akan diterima. Kemudian juga yang kedua di sini disebutkan, war-rajulu la ya'ti salata illa dibara. Seorang tidak solat kecuali keluar waktunya. Ya jelaslah kalau solat di luar waktu ya enggak terimalah solatnya. Solat itu ada waktu-waktunya. Duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke duhur, kan semua ada waktunya. Kecuali kalau darurat. Contoh umpamanya dalam peperangan, Nabi SAW pernah menjaga parit dalam perang Khandaq sehingga melaksanakan asar di waktu maghrib. Atau di zaman para sahabat ketika menyerang Tustar, Anas bin Malik menceritakan ketika robohnya benteng Tustar itu tepat ketika adzan subuh, sehingga para sahabat harus milih nyerbu atau milih sholat subuh. Kalau milih sholat subuh ini kesempatan tidak ada lagi, karena mereka sudah mengepung 1,5 tahun. Sementara roboh gerbangnya pas pula azan subuh. Akhirnya para sahabat mengatakan, kita sudah lelah 1,5 tahun mengepung gerbang ini, masa ketika roboh kita malah ditinggal sholat kan itu ya. Akhirnya kemudian mereka beristihad, serang dulu musuh, baru kita sholat katanya. Akhirnya diserang musuh, rupanya Allah takdirkan agak lama, sampai takluknya musuh itu setelah terbit matahari. Artinya keluar waktunya tuh. Barulah kemudian sahabat sholat.
subuh di luar waktu. Disitulah Anas bin Malik kalau diingatkan dengan perang Tustar itu menangis dan mengatakan, aku menangis bukan karena aku menang dalam peperangan itu bersama para sahabat, tapi aku menangis karena seumur-umur aku tidak pernah meninggalkan sholat subuh jamaah, kecuali itu, bukan enggak berjamaah lagi, di luar waktu lagi. Ya, padahal kan hukumnya boleh-boleh saja, karena Rasul pernah juga sholat asar di luar waktu, karena kan kondisi jihad masalahnya. Maka dibolehkan secara fikih sebenarnya dalam waktu-waktu yang seperti ini, kondisi seperti ini harus memilih kan. Tetapi dalam kondisi aman, maka tidak boleh kita mengakhir-akhirkan waktu, apalagi sampai keluar waktu lagi. Kemudian yang ketiga, orang merdeka dijadikan budak. Ya mungkin sekarang enggak ada lah, tapi kalau di zaman dulu, di zaman jahiliyah, budak itu komoditi bisnis yang menguntungkan. Orang-orang jahiliyah itu kadang-kadang dia membeli banyak budak perempuan, kemudian digauli, kemudian punya anak, anaknya dijual tuh, kan jadi budak anaknya. Dibanyakin tuh beli perempuan, nanti digauli, disuruh banyak anak tuh perempuan itu, nanti dijual, karena itu komoditi yang paling efektif dalam berbisnis. Terkadang orang jahiliyah itu nyulik orang, jadi ada orang merdeka diculik dia, nanti dijual jadi budak. Lah datang Islam kemudian mulai mengikis perbudakan. Makanya dalam setiap kafarah dalam Islam itu selalu yang pertama memerdekakan budak dulu tuh. Umpamanya berhubungan intim di siang hari bulan Ramadan, kan ada kafarahnya tuh. Pertama kafarahnya apa? Memerdekakan budak. Kafarah dihar, memerdekakan budak. Pokoknya Rasul selalu kalau dalam kafarah-kafarah itu tidak lepas dari memerdekakan budak, karena Islam itu tidak suka perbudakan. Yang suka-suka perbudakan itu kalau dalam sejarah kan orang-orang Eropa saja tuh. Tapi kemudian sejarah diputarbalikan, orang kafir ini seolah-olah Islam ini menghalalkan perbudakan. Tidak, Islam tidak menyukai perbudakan, tetapi Islam mengatur perbudakan dengan aturan yang sangat ketat. Karena Islam itu agama lengkap, diatur segala sesuatu sampai ke masalah perbudakan pun ada hukum-hukumnya. Taib masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Contoh yang diperbudak padahal dia orang merdeka siapa sahabat? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini orang merdeka. Dia orang Persia, agama Majusi. Kemudian ketika bapaknya memerintahkan dia untuk menjaga api, ya, jangan sampai padam, dari rumah ke tempat penjagaan api itu kan jauh, sehingga harus melewati gereja. Tertarik dia dengan gereja, masuk dia Nasrani. Kemudian dia dari gereja ke gereja, dari gereja ke gereja, sampai akhirnya dia mendapati rahibnya, pendetanya korupsi. Ketika meninggal hartanya banyak gitu ya. Kemudian mulai dia ragu-ragu, tapi dia ingin mencari kebenaran. Akhirnya jalan dari satu tempat ke tempat berikutnya sampai dapat bocoran dari pendeta bahwa akan muncul seorang nabi di tanah yang banyak pohon kurmanya. Kemudian dia punya uang sedikit, dia minta kepada kafilah dagang dari Arab supaya diantar ke tempat yang banyak pohon kurmanya itu. Bukannya kemudian diantar, sudah bayar duit sama orang Arab yang bawa ini, dijadikan budak pula dia, dijual sama orang Yahudi di Madinah. Salman Al-Farisi ini akhirnya jadi budaknya orang Yahudi lah. Padahal dia datang ke Madinah bukan budak kan itu ya. Tapi sama pedagang ini malah dijadikan budak, dijual sama orang Yahudi di Khaybar. Tapi justru disitulah pertemuan Salman Al-Farisi dengan Nabi SAW. Akhirnya masuk Islam Salman Al-Farisi itu. Tapi lihat bagaimana orang Arab itu, jahiliyah maksudnya ya, mereka memperbudak yang merdeka. Itu
solatnya tidak akan diterima dalam hadis ini. Kemudian juga ada riwayat yang lain, ada tambahannya adalah wa akhwan mutasarian. Akhwan mutasarian, sesama saudara saling bertengkar. Kemudian wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang suami kemudian seorang istri yang tidur sementara suaminya sedang emosi. Mungkin suaminya minta jatah, istri enggak ngasih. Akhirnya dongkol suaminya. Istrinya ngorok, suaminya terpikir aja sampai subuh tak tidur. Nah, itu juga wanita yang seperti ini tidak akan diterima salatnya. Ya, dengar ibu-ibu ya. Kalau suami minta kasih, ya, karena lihat ancamannya di sini. Nabi SAW mengatakan salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim. Ada 3 kelompok yang solatnya tidak akan diangkat di atas kepala mereka 1 jengkal. 1 jengkal pun tidak akan diangkat. Apalagi sampai ke langit gitu ya. Salah satunya adalah tadi imam yang dibenci makmumnya, kemudian 2 orang yang bersaudara selalu bertengkar, termasuk juga seorang wanita yang tertidur di malam hari sementara suaminya emosi karena jatahnya tidak dikasih. Karena begini ya, ini nasihat kepada ibu-ibu ya. Kalau memang ada halangan seperti haid ataupun nifas atau sakit parah gitu ya, ya wajar menolak gitu ya. Tapi kalau tidak ada halangan kemudian menolak hanya karena capek, lelah, letih, enggak ada mood atau gimana, maka itu bukan alasan. Sebab kalau suami cari makan Bu, itu bisa beli. Suami cari pakaian bisa beli di mall. Tapi khusus pelayanan ini tidak bisa beli kecuali ke lokalisasi. Dan ini masuknya ke perzinahan. Sehingga tujuan suami menikah dengan seorang wanita itu kan salah satunya ifah. Ifah itu menjaga kehormatan supaya jangan berzina. Kan tujuan bapak-bapak nikah kan begitu. Supaya tersalurkan syahwatnya ke yang halal. Itu tujuan kita laki-laki menikah kan begitu. Tiba-tiba ketika syahwat yang hendak disalurkan itu tiba-tiba ditolak. Berarti kan sudah tidak dapat tujuan pernikahan. Apa kemudian antum harus lari ke tempat lain? Membayar wanita-wanita pelacur? Mustahil, haram. Ya. Kalau makan bisa dibayar, COD. Ya kan? Marketplace banyak kan gitu ya. Tokopedia macam bisa beli kan. Tapi khusus urusan ranjang ini nggak bisa dibeli. Mau beli kemana? Ya, barangnya ada di rumah. Jadi yang seperti ini harus dipahami bahwa seorang laki-laki tidak bisa ditolak karena itu justru pahalanya di situ. Kalau ibu menolak itu justru dalam Islam disebut nusuz. Nusuz itulah menjadikan suami boleh tidak memberikan nafkah. Antum kalau ditolak sama istri 1 hari itu jangan dikasih jajan. 2 hari tak dikasih, 2 hari tak dikasih jajan. 3 hari, sebulan jangan dikasih nafkah. Ya, karena itu nusuz. Kalau dia menolak, jangan dikasih nafkah. Kelaparan, biarin aja. Ya. Taib. Kemudian di antara orang-orang yang juga ditolak kita karena waktu juga kita baca secara singkat aja. Orang yang melakukan kezaliman di kota Madinah dan menakut-nakuti penduduknya. Ini tidak akan diterima amalan wajib dan sunnahnya. Ataupun orang yang mendatangkan kebid'ahan di kota Madinah dan melindunginya. Ini juga masuk dalam kategori tidak akan diterima amalan wajib dan sunnahnya.
Kemudian juga orang yang manintasaba ila ghairi abi, ngaku-ngaku nasabnya orang padahal bukan. Dan ini banyak di masyarakat yang ngaku-ngaku nasab, namanya ngaku-ngaku keturunan Nabi, padahal dia tidak punya nasab yang benar. Ya, padahal kalau kita tahu bahwa nasab-nasab ke Nabi itu kan jelas tuh ada badan khususnya, namanya badan nasab. Ya kan? Kalau tidak masuk di badan itu, kemudian dia menyambung-nyambungkan nasab, nah itu namanya menasabkan kepada yang bukan bapaknya. Atau antum contoh yang lain, ngangkat anak, tiba-tiba bapaknya lain, tapi nasabnya ke antum yang menjadi bapak angkatnya. Kan banyak tuh di masyarakat kan, ngangkat anak dari bayi karena kadong sayang. Nanti boleh jadi mungkin nanti bertabrakan di kakak, di ini, di itu, macam-macam. Akhirnya nasabnya dinasabkan ke bapak angkatnya. Tak boleh. Kenapa orang yang seperti ini dalam riwayat itu sampai dilaknat tuh? Karena nanti kalau seandainya nasab ini sembarangan dinasab-nasabkan kepada orang, itu konsekuensinya berat. Pertama, bicara soal mahram. Kalau bukan mahramnya, tiba-tiba dijadikan nasab masuk ke mahram, berarti kan namanya mahram kan boleh safar berdua. Namanya mahram kan bisa safar, bisa ikhtilat, bisa jabat tangan, ya kan? Dilarang menikah. Nanti hukum mahram tak jalan tuh. Kalau seandainya kemudian dia dinasabkan kepada bapaknya, kemudian ketemu dengan anak kandung bapak itu, seolah-olah itu anak dia, batallah hukum mahram di sini jadinya kan. Berarti dia tidak menyadari bahwa dia itu sebenarnya bukan mahramnya, tapi seolah-olah dia mahram, akhirnya menghalalkan semuanya. Ikhtilat boleh padahal haram, dia bukan mahramnya kok. Ya, kemudian juga safar bersama nggak boleh. Kemudian sentuhan, salaman tak boleh kan itu. Tapi karena merasa sudah dinasabkan ke bapaknya seolah-olah sama dengan anak kandungnya, akhirnya batallah hukum mahram di situ. Waris, anak angkat gak dapat waris. Tapi karena sudah dinasabkan ke bapaknya binnya, akhirnya kan secara zahir mewarisi kan, padahal dia bukan ahli waris, anak angkat itu. Jadi jatuh mahramnya, jatuh perwaliannya, jatuh warisannya, dan begitu seterusnya. Jadi konsekuensinya panjang tuh kalau orang menasab-nasabkan kepada yang bukan bapaknya itu, atau menasabkan ke yang bukan kampungnya, kepada bukan kabilahnya. Ya, nah, seperti itu. Ya, jadi nggak boleh. Kemudian juga man qatala mu'minan fagtabata biqatlihi, orang yang membunuh seorang mukmin dan dia senang dalam membunuhnya, senang, puas gitu ya. Makanya dalam urusan waris biasanya saudara dengan saudara, urusan waris artinya bunuh-bunuhan, kayaknya puas sekali tuh bunuh saudaranya. Nah, ini tidak diterima amalan wajib dan amalan sunnahnya itu. Termasuk juga disebutkan orang yang man ata bi jarimatin mungkar, orang yang mendatangkan kemungkaran yang atau dosa yang sangat mungkar, seperti kerusakan, merusak hutan, merusak apa, merusak ini, merusak itu, menjadi kutau-toruk, perampok dan begitu seterusnya, menakuti orang lah. Nah, itu juga masuk pada orang yang tidak akan diterima amalan wajib dan juga amalan sunnahnya. Inilah diantara pembahasan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Taib, sebagaimana janji di semalam, kalau ada yang bertanya kita buka tanya jawab, silakan. Kalau tidak ada ya baguslah, ya kan, ikan sepat ikan gabus ya. Gitu.